Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Gaudensia Lepan Wungu Belen. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 250616906206213. Hari ini, Kamis tanggal 18 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Wotan Ulumado pada siswa kelas 9 dengan materi bilangan berpangkat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Oke, apakah semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Akan kita dalam doa. Amin. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang absen? Oke, nyanyikan satu lagu kebangsaan. Bapa kasihlah, maju, ayo maju, maju. Sepakatan kelasnya kita? Menjaga ketertiban kelas. Oke, menjaga ketertiban kelas. Habis itu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang mengganggu teman. Larang mengganggu teman pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir? Oke. Jadi, 4 materi kita yang sebelumnya tentang teorema Pitagoras. Masih. Ada yang bisa menjawabnya? Bentuk umum teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring atau hipotenusa, sedangkan A dan B merupakan sisi dari sudut pengikutnya. Materi kita pada hari ini itu kita belajar tentang yang namanya bilangan berpangkat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, di mana kalian harus memahami konsep bilangan berpangkat itu sendiri. Setelah memahami, kalian juga harus mampu menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, mulai dari pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Begitu juga, setelah mampu menggunakan, kita juga harus mampu mengoperasikan bilangan berpangkat tersebut. Ya, kehidupan bermasyarakat, seringkali kita mendengar kata pangkat, di mana kata pangkat yang dimaksud itu merupakan jabatan atau sebuah kedudukan. Nah, dan ke dalam matematika, apa yang kalian pikirkan saat mendengarkan kata pangkat? Pangkat merupakan bilangan yang dikalikan berulang. Bagaimana caranya kalian menuliskan hasil perkalian berulang ini dalam bentuk yang singkat? Jadi menurut Reko, kalau ditulis dalam bentuk singkat, dia buat seperti ini. 2 pangkat 4. 2 pertanyaan ini menghubungkan kita dengan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu konsep dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, di sini definisi dari bilangan berpangkat yakni bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang sebanyak nilai pangkatnya. Berpangkat itu sendiri yakni ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Ya? Silakan Leksan. Oh, maksud dari A pangkat N itu, A pangkat N sendiri ini merupakan bilangan berpangkat itu sendiri. Di mana nilai A-nya itu?
kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Setelah kita mempelajari konsep dari bilangan berpangkat, hasil dari bilangan berikut. Jika 3 berpangkat 4, maka bentuk perkalian berulangnya seperti ini. 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Nah, maka hasilnya adalah 81 ke dalam sifat-sifat bilangan berpangkat. Masuk ke yang pertama, yaitu pangkat positif dengan bilangan berpangkatnya bentuk perkalian. Terdapat 2 bilangan pokok atau bilangan basis yang sama. Perhatikan, bilangan pokok atau basis yang sama itu adalah A. Mempunyai pangkat yang berbeda. Selesainya adalah pangkatnya saja yang kita jumlahkan dia, tambahkan dia. Itu kalau pada perkalian. Namun kalau pada pembagian, terdapat 2 bilangan basis yang sama, maka pangkatnya ini kita kurangkan dia. 3 dipangkatkan 5 dibagi 3 dipangkatkan 2. Nah, karena 3 pangkat 5 kurang 2. 5 kurang 2 sisa 3. Maka bentuk sederhananya seperti ini. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 3 pangkat 3. Itu bentuk sederhananya. Tetapi kalau dia suruh untuk menentukan hasilnya, maka kita lanjut lagi. Hasil dari 3 pangkat 3 itu berapa? Maka kita buat seperti ini. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa ini? 9. 9 dikali 3? 27. Maka itu juga kalau nanti dalam bentuk perkalian. Jika 3 dipangkatkan 5 dikali dengan 3 dipangkatkan 2. Karena ini merupakan bentuk perkalian, maka kita abaikan bilangan basisnya, perhatikan yang bentuk pangkatnya. Kalau dalam perkalian tadi, pangkatnya kita apakan dia? Tambahkan, maka di sini kita tambahkan 5 ditambah dengan 2. Jadinya berapa ini? 3 dipangkatkan dengan 7. Ini bentuk sederhananya. Kalau disuruh cari untuk sampai menentukan hasilnya, maka kita buat seperti yang contoh pada bilangan bentuk pembagian. Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Maka kita masuk dia ke sifat yang berikutnya. Hanya sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Harus bisa bedakan. Tadi itu hanya perkalian, tapi ini perpangkatan pada perkalian. Berarti dia terdapat 2 bilangan basis yang berbeda, yaitu basis A dan basis B. Tapi hanya mempunyai 1 pangkat, yaitu M. Karena dia hanya mempunyai 1 pangkat, maka cara menyederhanakan dia menjadi seperti ini. A ini kita keluarkan dia dari kurung, pangkatkan dia dengan M. Habis itu kali dengan B. Keluarkan dari kurung, pangkatkan dia dengan M lagi. A juga pangkat M, B-nya juga pangkat M. 2 bilangan basis yang berbeda, yaitu 3 dikali 4. Dipangkatkan dengan 5. Maka bentuk sederhananya keluarnya seperti ini. 3 ini kita pangkatkan dia dengan 5, kali dia dengan 4, pangkatkan juga dia dengan 5. Sifat bilangan perpangkatan. Perpangkatan ini di mana terdapat 1 bilangan basis yang mempunyai pangkat di atas pangkat. Sifat yang berikutnya itu sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan ini
di mana terdapat satu bilangan basis yang mempunyai pangkat baru dipangkatkan lagi. Nah, apabila di dalam soal kalian temukan sifat seperti ini, maka cara penyelesaian adalah bilangan pangkatnya ini kita kalikan dia. Jika ibu mempunyai bilangan 3 dipangkatkan 5, pangkat lagi dengan 2. Maka cara mengeluarkan 3 pangkat 5 pangkat 2 itu pangkatnya ibu kalikan dia. Seperti ini, 3 pangkat 5 dikali dengan 2. 5 kali 2, 10. Jadi bentuk sederhana 3 pangkat 5 pangkat 2 itu adalah 3 dipangkatkan 10. Masuk ke dalam pangkat 0. Dia mempunyai bentuk umum yaitu jika A dipangkatkan dengan 0 itu akan sama dengan 1. Di mana nilai A-nya itu merupakan elemen dari bilangan real. Nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0, jadi bilangan berapapun kecuali 0, yang jika dipangkatkan dia dengan 0 itu nilainya akan sama dengan 1. Bilangan bulat berpangkat negatif. Ini. Bilangan bulat berpangkat negatif itu dapat diubah bentuknya menjadi pangkat positif dengan membentuk pecahan sebagai berikut. Seperti ini. Jika terdapat satu bilangan basis yang mempunyai pangkat negatif, yaitu pangkat minus n. Maka untuk membentuk pangkat positif, kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadinya 1 per A pangkat n. Kita hanya mengubah pangkatnya ini. Basisnya tidak diubah. Jika ibu mempunyai bilangan, yakni 2 dipangkatkan minus 5. 2 pangkat minus 5 ini, perhatikan bentuk pangkatnya. Pangkatnya ini sudah dalam pangkat positif atau masih dalam pangkat negatif? Masih dalam pangkat negatif ya? Karena dia masih dalam pangkat negatif, maka untuk mempositifkan pangkatnya ini, kita ubah dia dalam bentuk pecahan. Menjadi seperti ini. Jadinya 1 per 2 pangkat 5. 5 yang tadinya negatif, diubah menjadi ke dalam bentuk pecahan, menjadi pangkat positif. Ini masih dalam bentuk sederhana seperti sifat-sifat yang tadi sudah ibu jelaskan. Tapi kalau untuk mendapatkan hasilnya, maka kita selesaikan lagi. Ini kita turunkan 1, tetap 1. 2 pangkat 5 kita ubah dalam perkalian berulang, jadinya 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 1 kita turunkan tetap 1. 2 kali 2, ini 2 kali 2 4, ini juga 4. 4 dikali 4, 16 kali 2, 32. Jadi untuk mendapatkan hasil dari 2 pangkat minus 5, itu artinya dia mempunyai nilai 1 per 32. Bukan 32 saja ya, tapi 1 per 32. Karena mempunyai pangkat negatif. Beda kalau di sini dia sudah mempunyai pangkat positif. Kalau dia sudah mempunyai pangkat positif, maka hasilnya adalah
32 tadi yang ini. Tapi karena di sini dia masih dalam bentuk negatif, maka hasilnya adalah 1/32. Kalau begitu, Ibu berikan beberapa soal untuk kita kerjakan ya. Kalau soalnya seperti ini, ada yang bisa menyelesaikannya? Jika terdapat bentuk sederhananya adalah 2/3 dikali 2/3 per 2/6. Bentuk sederhananya seperti apa? Dan soal yang kedua, tentukan hasil dari 5 dipangkatkan 1 per 5/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Minus 2. Bisa kerjakan soal nomor 1? Ocha bisa? Bentuk sederhananya dari 2/3 dikali 2/3. Perhatikan ini. Kalau disuruh menyelesaikan bentuk sederhananya saja, maka kita hanya sampai di sini. Perhatikan ini. Bentuk sederhana 2/3 dikali 2/3. Perhatikan. Ini terdapat 2 sifat ya. Yakni ada sifat perkalian dan juga pembagian. Kita lihat, maka langkah yang pertama kita selesaikan dulu yang terdapat 2 bilangan. Ini. Kita selesaikan dulu bagian atasnya. Perhatikan ini, tanda perkalian. Tanda perkalian dan kita lihat bilangannya. Ini karena mempunyai basis yang sama, maka kita selesaikan dia terlebih dahulu. Dengan cara menjumlahkan bilangan pangkatnya. Setelah itu, kita dapat penjumlahannya, yakni 2/6. Ini sekarang sudah dalam bentuk pembagian. Tadi, dalam sifat pembagian, terdapat bilangan basis yang sama. Maka pangkatnya kita apakan dia tadi? Kurangkan dia. Nah, maka teman ini dia sudah menyelesaikannya dengan benar. Yang kedua, soal di nomor 2 ini ada yang bisa menyelesaikannya? Putri. Oke, silakan Putri. Oke, kita berikan aplaus untuk Putri dulu. Nah, jadi contoh nomor 2 itu kalau menentukan hasil dari 5/1 per 5/2. Minus 5/3 dipangkatkan minus 2, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Langkah yang pertama, selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. Karena dia bentuk pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Setelah menyelesaikan di dalam kurung, baru kita selesaikan yang berada di luar kurung. Berpangkat minus 2. Karena 5/1 kurang 3 itu hasilnya minus 2. Maka minus ketemu minus, hasilnya adalah positif. Nah, maka hasil dari 5/4 itu adalah 625. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita materi sudah sampai di sini. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Perhatikan dia punya petunjuk, cara penyelesaian dulu, baru halaman berikutnya itu adalah soal untuk menyelesaikan LKPD-nya. Apabila
terdapat soal yang kurang jelas atau belum dipahami bisa bertanya di Ibu. Ya? Bisa toh? Oke, silakan kerja mulai dari sekarang. Oke, perhatikan mana soal yang disuruh menyederhanakan saja dan disuruh sampai pada hasilnya. Paling tidak di dalam 5 soal itu bisa dipahami toh? Ataukah ada soal yang kurang jelas? Jelas toh? Presentasikan kegiatan kita hari ini. Ada baiknya kita lakukan ice breaking dulu ya, untuk menambah semangat kita. Jika kita buat tepuk 1 sampai tepuk 5. Oke. Jika Ibu buat tepuk 1 kali, maka kalian juga lakukan 1 kali. Ibu buat dulu, baru kalian lakukan. Terus tepuk 2 kali, saya buat ini kiri dan kanan. Tepuk 3 kali, kiri, kanan, dan bagian atas. Kalau untuk disuruh tepuk 4 kali, maka kiri 2, kanan 2. Tepuk 5 kali, kiri 2, kanan 2, atasnya 1 kali. Bisa pahami? Bisa. Oh, kali. Oke. Dan setiap kali mempresentasikan hasilnya, kelompok yang tidak mempresentasikan wajib mengkoreksi hasil pekerjaan teman kelompok yang mempresentasikannya. Bisa? Oke, diberikan soal nomor 1 untuk kelompok yang bertanggung jawab untuk mempresentasikannya. Pagi Ibu dan pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 2/3 dikali 2/5 Tulis dulu. sama dengan 2/3 tambah 5 sama dengan 2/8. Yang kedua B. Itu pangkat 4 kali 7/2 sama dengan 7/4 tambah 2 sama dengan 7/4. Sama-sama ya? Oke. Jadi ini bentuk perpangkatan apa? Apa ini? Bentuk pangkatnya apa? Kalian. Perkalian. Nah. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok yang berikut. Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nomor 2. Yang pertama A. 5/7 bagi 5/3 sama dengan 5/7 kurang 3. Maka di sini yang kurang berada di sini dalam bentuk pembagian. Oke, lanjut. 5/4. 5 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali dan hasilnya 620. Oke. Selanjutnya, yang ke B. 9/6 bagi 9/2 sama dengan 9/6 kurang 2. Maka di sini kurang karena di sini dalam bentuk pembagian sama dengan 9/4. 9 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali dan hasilnya 6,500. Baca yang jelas. Hasilnya berapa tadi? 6.561. Jadi kita kelompok selanjutnya yang mempresentasikan hasil soal nomor 3. Oke, silakan. Yang pertama
3 pangkat 2 ditambahkan 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4. Ini didapatkan karena 3 pangkat 2 dibagi 4. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 kita kalikan sebanyak 8 kali. Jadi hasilnya 6.561. Oke, lanjut. Yang B, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya 5 pangkat 6. 5 kita kalikan sebanyak 6 kali dengan hitnya sendiri dengan hasil 15.620. Oke. Terakhir bagi kelompok 4 menyelesaikan soalnya. Pak, Saya akan jelaskan. Pertama itu adalah 1000 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kenapa hasilnya 1? Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika ada angka yang dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Bagian yang B, 9 dikali 4 sama dengan 1 kali 9 dipangkatkan 4. Kenapa bisa hasilnya 9 dipangkatkan 4? Karena kita diam dalam bentuk positif sehingga hasilnya adalah 1/9 pangkat 4. Kita lanjutkan 1 sama seperti di atas dan kita kalikan 9 sebanyak 4 kali dan hasilnya adalah 1/10. oke. Kita berikan aplaus untuk Vivi. Vivi silakan kembali. Maka Ibu bisa ambil kesimpulan untuk materi kita hari ini. Untuk konsep bilangan berpangkat, itu merupakan cara cepat untuk menuliskan perkalian berulang. Sedangkan pada sifat-sifatnya itu memudahkan kita dalam perhitungan. Di mana? Seperti ini. Pangkatnya. Apabila pangkat ditambahkan saat dikali. Pangkat dikurang saat dibagi. Pangkat dikali saat dipangkatkan lagi. Yang keempat, pangkat bisa dibagi ke dalam perkalian maupun pembagian bilangan. Sedangkan aturan khususnya yaitu pangkat 0 dan 1 dan negatif. Ingat aturan khusus tadi, pangkat 0 dan pangkat negatif. Dengan begitu, kita bisa memahami konsep berserta sifat ini. Kita dapat menghitung dengan lebih cepat dan lebih sederhana. Untuk materi kita minggu depan, yakni kita akan pelajari tentang bilangan bentuk akar. Ada baiknya kita melakukan ice breaking. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Ulangi. Satu kali lagi ya. Oke. Konsentrasi, pertajam pendengarannya. 1, dimulai dari sekarang. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Yang terakhir ya. Terakhir sekarang. Masih berdiri. Rilekskan badan. Jangan hanya lihat satu barang itu kamu sikat. Padahal jawabannya sikut. Oke, konsentrasi dimulai dari sekarang. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Berikan aplaus. Oke. Oke, siap. Dengan begitu, materi kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita harus menutup doa kita dengan doa penutup. Oke, Ibu minta salah satu teman membawakan kita dalam doa. Leksan, bisa? Oke, sebelum itu kita persiapkan diri untuk berdoa. Siapkan diri.
teman Bapak Ibu guru adalah kita siapkan hati pribadi kita berdoa. Kami Bapak, Bapa Tuhan Kudus, amin. sekarang kami mau pulang. Inilah kami dalam perjalanan kami pribadi maupun masing-masing. Nama menetapkan puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapak, Bapa Tuhan Kudus, amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.